Sahabat, jika kamu sedang merasa resah dengan zona nyaman hidupmu, maka kamu harus simak video ini sampai habis untuk memahami mengapa atau apa alasan kita harus keluar dari zona nyaman ini dan apa manfaat yang bisa kita ambil dari perilaku berani keluar dari zona nyaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, ketemu lagi bareng saya, sahabat baik kamu dari Pendobrak Putus Asa. Siapapun diri kamu yang menonton video saya saat ini, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, serta dihindarkan dari kata putus asa. Amin. Sahabat, di tema kali ini saya akan membahas sebuah zona yang merupakan bom waktu untuk kita. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita berdekatan dengan yang namanya zona bom waktu. Ini semua harus kita pahami, ini semua harus perlu kita ketahui agar ketika sewaktu-waktu zona bom waktu ini meledak dan menghancurkan apa yang sudah kita rencanakan, kita masih memiliki solusi-solusi untuk menyelesaikan semuanya. Sebelum kita bahas, saya mau bertanya pada sahabat semuanya, apakah kalian pernah merasakan sebuah stres, jenuh, bosan karena sebuah aktivitas yang setiap harinya begitu padat kalian jalani? Jika jawabannya iya, tepat sekali. Setiap orang pasti pernah merasakan stres. Jika seseorang sudah stres dan terus-menerus merasakan sebuah stres, maka hal tersebut dapat mengganggu, bahkan merusak sebuah kesehatan mental dan performa dalam bidang karir. Ini perlu kita ketahui agar kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi datangnya stres, datangnya tekanan rasa bosan dan rasa jenuh dalam diri kita. Sahabat, salah satu cara untuk mengatasi rasa stres tersebut adalah dengan melakukan sebuah kebiasaan yang menjadi hobi kita, yang sangat kita suka. Nah, jika kita mulai merasa jenuh, bosan, lelah, stres, dan lain sebagainya dengan aktivitas yang begitu padat, yang monoton dalam kehidupan sehari-hari, maka waktunya untuk kita keluar dari zona nyaman atau sering disebut zona bom waktu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah zona nyaman, bukan? So, gua ganti dengan zona bom waktu. Karena yang namanya zona nyaman akan menghancurkan mimpi-mimpi kita, akan membuat rencana-rencana kita tidak terlaksana sesuai dengan timeline kita. Zona nyaman atau zona bom waktu dapat diartikan sebagai posisi kamu saat ini yang terbilang sudah mapan dan sudah kamu jalani dalam jangka waktu yang begitu lama. Lalu, mungkin timbul pertanyaan berikutnya, mengapa? Mengapa kita harus keluar dari zona nyaman itu? Mengapa kita harus meninggalkan zona bom waktu itu? Bukankah kita seharusnya memang mencari zona nyaman? Sahabat, pertanyaan itu mungkin sering terlintas dalam pikiran kita, dalam pikiran kalian.
Dalam kondisi krisis semacam ini, banyak orang yang ragu untuk meninggalkan sebuah zona nyaman karena mereka takut untuk memasuki sebuah dunia baru. Dan akhirnya zona nyaman ini menjadi zona bom waktu yang akan sewaktu-waktu meledak, yang membuat sebuah rencana yang kita susun sangat rapi akhirnya berantakan. Zona nyaman adalah zona atau keadaan nyaman dan aman dalam situasi kalian saat ini, baik di tempat kerja, di tempat kuliah, bersama teman-teman, atau dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian berada di zona nyaman, maka kalian akan cenderung tidak terlalu tertarik untuk mencoba sebuah tantangan baru, sebuah hal-hal baru, atau mencapai yang lebih banyak hal di dalam zona tersebut. Sahabat, jika kalian tetap berada pada zona nyaman, kalian mungkin tidak akan dapat untuk melanjutkan kehidupan yang lebih berkembang, karena kalian cenderung menikmati zona nyaman itu. Kalian lebih memilih zona yang aman-aman saja. Kalian takut untuk mencoba tantangan-tantangan baru atau hal-hal baru. Lalu, apakah sebenarnya kita perlu keluar dari zona nyaman itu? Baik sahabat, sebenarnya apa sih zona nyaman itu? Dan mengapa dari tahun 90-an kita harus berani, atau banyak buku yang membahas kalian atau kita semua harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman itu sebenarnya merupakan sebuah keadaan di mana kamu sudah merasa betah dan nyaman dengan lingkungan yang itu-itu saja. Ya, rasanya kamu sudah cukup bertahan di satu titik tanpa perlu melakukan atau kemana-mana dan melangkah keluar lagi. Kamu tidak lagi tertantang dengan sebuah hal-hal baru, dan kamu lebih memilih untuk tetap bertahan pada zona saat ini. Dan kamu tidak mau mencoba hal-hal baru atau tantangan-tantangan baru untuk meraih pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Memang sih, keluar dari zona nyaman itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Dan meskipun sebagian banyak orang ragu untuk mengambil langkah tersebut karena takut dengan resiko-resiko yang akan mereka hadapi dengan lingkungan-lingkungan baru. Padahal jika kita berani melakukannya, kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Kita akan mendapatkan hal-hal baru yang mungkin selama ini kita takut dengan resiko-resiko yang akan terjadi. Tapi dengan kita mencoba tantangan baru, kita akan bertambah kembali wawasan kita. Kita akan menemukan sebuah metode-metode baru dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan nanti. Karena tantangan di masa yang akan datang itu akan jauh lebih rumit, lebih sulit dari apa yang kita hadapi saat sekarang ini. Hal yang pertama yang akan kamu dapatkan jika kamu berani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu, jelas, yang pertama, pandangan kamu, wawasan kamu akan semakin berkembang. Jika kamu memilih bertahan pada zona nyaman itu,
Memang mungkin kamu akan berada pada posisi yang aman, yang bikin kamu betah. Tapi sampai kapan? Ketika sewaktu-waktu kamu mendapatkan problem, boom, dan itu zona nyaman menjadi bom waktu yang membuat kamu tidak memiliki persiapan, apa yang akan kamu dapatkan? Stres, jelas. Sahabat, jika kamu tetap memilih untuk bertahan pada zona nyaman itu, tanpa kamu sadari, justru kemampuan kamu yang selama ini kamu miliki tidak akan berkembang. Kamu hanya akan berputar pada situasi dan lingkaran yang sama. Karena apa? Karena minimnya sebuah tantangan. Padahal di luar sana ada banyak sekali ilmu yang perlu kamu gali, yang perlu kamu kuasai, dan yang perlu kamu pelajari. Sahabat, ketika kamu berani mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman, maka kamu akan menemukan sebuah hal baru dan keunikan-keunikan baru serta ilmu-ilmu baru. Kamu akan belajar banyak sekali wawasan baru dan keterampilan-keterampilan yang tidak pernah kamu ketahui selama ini. Ini yang akan menuntun kamu dan akan membuat kamu makin naik kelas. Itu yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua, ketika kita berani untuk memutuskan keluar dari zona nyaman, akan membuat kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Sahabat, keluar dari zona nyaman itu akan membuat pola pikir kita semakin terbuka. Kita akan bertemu dengan orang-orang baru, wawasan-wawasan baru, skill dan keterampilan baru dari mereka yang bisa kita serap. Kamu akan menghadapi lingkungan baru itu dengan berbagai macam tantangan dan tuntunan. Pengalaman-pengalaman baru yang akan kamu temui justru di situ akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Sahabat, ketika kamu menjadi pribadi yang lebih berkualitas, ini tentu akan meningkatkan daya kepercayaan diri kamu. Seseorang yang ingin mencapai sebuah kesuksesan, salah satunya harus memiliki rasa kepercayaan diri, serta memiliki kualitas, kepribadian yang berkualitas. Dan seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan optimis dalam melakukan segala kegiatan, serta mereka akan selalu menghadapi sebuah problem dengan berbagai macam solusi-solusi terbaik, sehingga membuat mereka dapat meraih pencapaian yang lebih baik. So, kenapa? Kamu harus berani untuk mencoba keluar dari zona nyaman sebelum zona bom waktu itu meledak. Lalu yang ketiga, ketika kita berani untuk memutuskan keluar dari zona nyaman itu, kita tidak akan lagi merasa takut menghadapi sebuah tantangan-tantangan baru yang hadir dalam kehidupan kita. Tidak jarang dan tidak sedikit orang takut ketika menghadapi sebuah tantangan yang membuat mereka, nyali mereka ciut. Dan tidak semua orang mau mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman. Padahal hanya bertahan di lingkungan yang itu-itu saja justru ibarat sebuah katak dalam tempurung. Kamu tidak akan mengerti jika di luar sana ada sebuah tantangan dan kesempatan yang lebih baik, yang lebih menarik, yang harus dan patut kamu coba untuk menaikkan skill kamu, kualitas diri kamu. Berani keluar dari zona nyaman menjadikanmu sebagai sosok yang berani,
menjadi sosok yang pemberani dan mampu memecahkan setiap problem yang kamu hadapi dalam hidup. Bagi kamu, hambatan bukanlah hal yang harus ditakuti. Tapi ketika kamu tetap bertahan pada zona nyaman itu, ya hambatan itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan untuk kamu. Sahabat, itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya, ketika kita berani untuk memutuskan keluar dari zona nyaman, kita akan mendapatkan lebih lagi tentang diri kita. Di situ kita akan dapat lebih mengenali lagi siapa diri kita. Keluar dari zona nyaman berarti kita harus berani mengorbankan segala rasa, baik itu rasa tenang dan kenyamanan yang selama ini melingkari dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang enggan untuk melakukannya. Inilah mengapa menjadi alasan utama pula orang enggan untuk mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Padahal dengan keluar dari zona nyaman justru akan membuat kita dapat lebih mengenal lagi siapa diri kita sendiri. Kamu tahu apa saja potensi yang ada dalam diri kamu yang seharusnya kamu kembangkan, dan apa saja sikap-sikap negatif dalam diri kamu yang seharusnya kamu minimalisir dan harus kamu cegah agar tidak menghambat sebuah pencapaian yang kamu inginkan. Dengan kamu mengenali itu semua, apa yang menjadi timeline rencana kamu, semua akan berjalan sesuai dengan rencana kamu. Lalu yang terakhir, ketika kamu berani memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, ini satu keuntungan yang tidak banyak orang dapatkan. Ketika kita membangun sebuah mimpi, tentu kita membutuhkan sebuah jaringan, sebuah relasi yang lebih luas. Tujuannya untuk apa? Agar apa yang kita bangun cepat berkembang. Nah, inilah keuntungan yang paling utama dan paling tidak banyak orang dapatkan. Ketika kamu berani keluar dari zona nyaman, maka kamu akan mendapatkan jaringan dan relasi yang lebih luas lagi. Ketika kamu keluar dari zona nyaman, semua akan mendorong kamu untuk memasuki sebuah lingkungan dan tempat baru. Kamu akan bertemu banyak orang dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang. Disinilah kesempatan kamu untuk mengenal mereka, membangun jaringan, membangun relasi seluas mungkin. Di sana kamu akan menemukan banyak sekali sosok-sosok baru yang selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Sahabat, hal ini tentu akan menjadikan sebuah jaringan dan relasimu semakin luas. Semakin luas jaringan kamu, semakin luas relasi kamu, akan membuat apa yang menjadi impian kamu akan mudah tercapai. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika kamu ingin memperluas usaha kamu dengan banyaknya relasi, dengan banyaknya jaringan, maka semua itu akan mendukung dan mensupport usaha kamu makin berkembang. Semakin terbuka pula sebuah peluang dalam kehidupan kamu. Kamu akan makin bertumbuh menjadi individu yang berkompeten dalam pola pikir yang semakin terbuka. Sahabat, ketika kamu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, maka ada resiko yang harus kamu ambil. Namun yang namanya kehidupan tentu tidak terlepas dari yang namanya resiko. Ketika kita berada di zona nyaman, ya resiko kita, kehidupan kita tidak akan berkembang. Tapi ketika kita berani mengambil resiko untuk keluar dari zona nyaman, banyak keuntungan-keuntungan seperti yang saya sampaikan tadi akan kita dapatkan. Keluar dari zona nyaman memang gak mudah dilakukan sebagian banyak orang. Tapi kalian harus berani untuk memikirkan, berani untuk mengambil keputusan tersebut. Dan yakinlah bahwa kamu tak akan mengalami kerugian satu apapun.
Karena banyak sekali yang akan kamu dapatkan ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Banyak kesempatan dan pengalaman berharga yang akan kamu dapatkan ketika kamu berani melakukan untuk keluar dari zona nyaman. Jangan tunggu bom zona waktu itu meledak dan boom, baru kamu berpikir kamu harus keluar dari zona nyaman. Sedangkan teman-teman kamu yang lain sudah memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Sahabat, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses, salam perubahan dari saya, sang pendobrak putus asa. Jangan lupa tinggalkan komen serta like agar kita bisa berbagi informasi-informasi terbaru lagi. Terima kasih, sampai ketemu di tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.